Bab 1756, Kekuatan Satu Pedang. Bagaimanapun, Xiao Changtian tidak ragu-ragu. Dia harus membunuh Aiden untuk menghilangkan rasa malunya. Wu Guang menutup lingkungan Aiden, dan dengan energinya terkunci, dia menyerang Aiden dengan pukulan yang tak tertandingi. Cahaya dari tinju berwarna hitam, dan tubuh pertarungan Brahma melonjak dengan kekuatan tempur yang menakutkan, menyebabkan arena seni bela diri retak. Tidak dapat disangkal bahwa Xiao Changtian cukup kuat. Di bawah level yang sama, sulit menemukan lawan untuk serangan seperti itu bahkan di dunia luas dan wilayah bintang lain di alam semesta. Aiden belum yakin bahwa dia bisa menahan pukulan Xiao Changtian dengan tingkat budidaya alam jiwa baru lahir puncaknya. Dia menggerakkan pedangnya ke segala arah, dan dalam sekejap pedang Xiao muncul di tangannya, dan pada saat yang sama klon keduanya, tubuh Buddha teratai emas, juga muncul. Cahaya sang Buddha menyala, dan seorang Buddha bertubuh besar mengatupkan kedua tangannya dan menutup matanya erat-erat, tampak suci dan khusyuk. Energi pedang Xiao menembakkan energi pedang satu demi satu, menebas ke arah Xiao Changtian. Tapi itu tidak berpengaruh apapun. Energi pedang dari pedang Xiao bahkan tidak bisa menembus kekuatan penghancur cahaya tinju. Tidak ada gunanya. Tubuh pertarungan Brahma itu abadi dan dapat menahan semua serangan di dunia. Bagaimana energi pedang bisa menyakitiku? Xiao Changtian meraung. Tinju menakutkan itu akhirnya mencapai Buddha teratai emas, dan patung Buddha besar itu bergetar sejenak. Aiden mengalami dampak yang sangat besar. Dia tahu bahwa klon kedua saat ini tidak akan mampu memblokir serangan seperti itu. Benar saja, Buddha teratai emas akhirnya pecah berkeping-keping setelah mengimbangi sebagian kekuatannya. Aiden mundur beberapa langkah dan menyeka darah dari sudut mulutnya, ekspresinya tetap tenang seperti biasanya. Karena banyak serangan lain yang tidak berguna terhadap Xiao Changtian, dia hanya bisa melakukan yang terbaik dan melakukan tindakan putus asa. Dia membentuk segel dengan tangannya dan mulai bergerak secara misterius. Dao Jue beredar, mengarah ke jejak pola Dao, dan kemudian berkomunikasi dengan kekuatan Taiyin, dengan enggan menggunakan metode rahasia luar angkasa. Sebelumnya, ketika saya berada di level True Immortal, teknik rahasia luar angkasa ini memiliki jangkauan yang lebih luas dan kekuatan yang lebih besar. Saat ini, itu jauh lebih lemah saat digunakan, tetapi tidak peduli seberapa kuat Xiao Changtian, dia tidak bisa lebih kuat dari yang abadi. Ruang kecil di sekitarnya sepertinya telah berubah menjadi gelombang air pada saat itu, sangat menunda pukulan Xiao Changtian yang tak tertandingi. Apakah kamu pikir kamu bisa menghentikanku seperti ini? Xiao Changtian juga merasakan perubahan di ruang itu, tapi dia tidak peduli sama sekali dan dengan paksa menghancurkan ruang itu. Tapi kecepatannya pasti terpengaruh sampai batas tertentu, dan itu hanya terjadi pada saat ini. Mata Aiden tajam saat dia mengeluarkan sihir rahasia Shenwu. Teknik rahasia Shenwu adalah metode asli dari guru abadi, dan itu adalah kekuatan magis yang tidak diwarisi dan terlarang dari temannya di kehidupan sebelumnya, guru abadi Shenwu. Cara ini dapat meningkatkan kekuatan tempur dalam waktu singkat, dan Aiden telah menggunakan cara ini berkali-kali untuk menghindari bahaya. Dia tidak mau menggunakan metode ini kecuali benar-benar diperlukan. Lagi pula, jika hal itu menimbulkan reaksi Li Taixuan, itu akan menjadi masalah serius. Dia menyelesaikan segelnya dengan tangannya, dan bayangan buram muncul di belakangnya. Hantu itu tinggi dan agung. Meskipun Anda tidak dapat melihat penampakan aslinya dengan jelas, Anda dapat merasakan aura tak terkalahkan yang terpancar dari hantu tersebut. Xiao Changtian tertegun sejenak. Aura yang secara alami terlihat pada hantu itu jelas bukan aura orang kuat di alam manusia. Menderita kematian, bahkan jika yang abadi datang, aku bisa kembali dan mengalahkan yang abadi. Xiao Changtian meraung. Setitik debu ingin memenuhi lautan, sehelai rumput ingin menentang surga. Aiden berkata dengan dingin. Pada saat ini, kekuatan tempurnya melonjak, dan ilmu pedang waktu hebat dimulai lagi. Niat pedang tak terlihat terbentuk, dan dia menebas langsung ke arah Xiao Changtian yang sedang menyerang ke arahnya. Xiao Changtian telah menderita kerugian sebelumnya, dan energi iblis di tubuhnya langsung meningkat ke kondisi terkuatnya. Bakat rahasia pamungkas dari tubuh pertarungan Brahma juga telah terungkap sepenuhnya. Dia ingin mempertahankan namanya yang tak terkalahkan dan dengan paksa mengambil alih pedang cahaya. Tapi kali ini, Xiao Changtian sepenuhnya salah. Pedang ini adalah pedang yang luar biasa, merupakan pedang pamungkas yang telah diberkati beberapa kali dengan kekuatan seni bela diri ilahi. Aiden sendiri tidak tahu apakah dia memiliki kemampuan untuk mengalahkan makhluk abadi, tapi dia pasti bisa melukai Xiao Changtian dengan parah di alam manusia. Kekuatan waktu yang menakutkan berlalu, dan semua kekuatan Aiden terkonsentrasi pada pedang ini. Ah! Xiao Changtian menjerit lagi, dan bahkan monster ganas di belakangnya menunjukkan ketakutan, dan energi iblis pun menghilang. Tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang abadi, hanya waktu yang menjadi saksi segalanya. Tidak ada yang masih bisa menahan erosi waktu dan pada akhirnya akan binasa. Energi iblis yang memenuhi langit dan tubuh pertarungan Brahma yang bersinar dengan warna-warna indah semuanya hancur di bawah pengaruh kekuatan waktu. Xiao Changtian meraung enggan, menengadah ke langit dan mengaum, tapi pedang ini benar-benar memukulnya dengan keras, membuatnya bahkan tidak bisa berdiri. Kekuatan waktu terbang, Xiao Changtian merasa hidupnya tiba-tiba berkurang, dan segala sesuatunya tampak kembali ke keadaan partikel semula. Kekuatan sihirnya runtuh dan semuanya akan dimusnahkan.
Bahkan tubuh pertarungan Brahma, yang telah merenggut seluruh ciptaan langit dan bumi, tidak dapat menahan erosi kekuatan waktu. Sebagai putra tertua dari keluarga Xiao dan jenius paling terkenal di seluruh wilayah bintang Changlan, dia tak terkalahkan di galaksi sejak debutnya. Hari ini, dia menderita kekalahan berturut-turut di tangan seorang biksu puncak tingkat jiwa baru lahir. Jika Anda tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, tidak ada yang akan percaya. Untuk sesaat, semua orang kembali terkejut, dan mereka semua berspekulasi tentang identitas Aiden. Sebelumnya, semua orang hanya mengira Aiden ada hubungannya dengan Paviliun Taichang. Sekarang, saya mengetahui bahwa Aiden ternyata adalah murid Tao di Paviliun Taichang. Tuan King Feng dan Luo Yuntian yang datang bersama Aiden sudah tercengang. Aiden menciptakan rekor yang belum pernah terjadi sebelumnya dan belum pernah terjadi sebelumnya. Tuan dari keluarga Xiao dan keluarga Luo juga berhenti. Adegan itu sangat sunyi. Xiao Changtian bisa dikatakan sebagai masa depan seluruh keluarga Xiao. Saat ini, Xiao Changtian sedang berdiri di tanah, berlumuran darah, wajahnya yang dingin dan tidak berperasaan tidak berdarah, dia tua dan sesak. Faktor waktu yang tidak terlihat, tidak berwujud, dan tidak dapat dihindari sedang mengikis kehidupannya dan sangat merusak jiwanya. Tubuh pertarungan Brahma secara naluriah memancarkan seberkas cahaya hitam untuk menahan faktor cahaya, namun efeknya tidak terlalu bagus. Di sisi lain, Aiden berdiri dengan bangga di tempat dengan pedang panjang di tangannya, menatap Xiao Changtian yang gila dengan mata dingin. Xiao Changtian telah dikalahkan sepenuhnya oleh pedangnya dengan seluruh kekuatannya. Yang terpenting bukanlah kebugaran fisik, tapi hati Tao yang tangguh dan tak terkalahkan. Aiden berkata dengan ringan. Dia pernah menjadi dewa abadi di puncak semua alam, berdiri di puncak gunung, menghadap ke alam semesta yang luas. Saya juga percaya tahayul tentang berbagai konstitusi dan berbagai metode. Ketika dia masih muda, dia pernah bertarung melawan lawan yang tak terkalahkan di segala alam, dan memasuki alam abadi dengan penampilan tak terkalahkan dalam segala hal. Namun dia selalu berjuang untuk membuat kemajuan apapun. Dia telah mencoba berbagai metode dan cara, tetapi dia tidak pernah mampu menembus ilusi dan melangkah ke alam kekaisaran tertinggi. Itu sebabnya dia diserang oleh Li Taixuan dan selamat dengan sisa jiwanya. Mungkin, dalam kehidupan ini, dia akan mengikuti jalan yang berbeda, metode kaisar. Aiden merasa sangat damai saat ini, seolah-olah kehidupan masa lalu bergema. Butuh waktu 5 tahun bagi pemimpin klan ilahi Taiyan untuk memutus asal-muasal keabadian dan merebut tubuh ilahi kekacauan. Dalam tubuh fananya, dia melintasi dataran tak berujung, berjalan melewati hutan purba yang luas, dan berlatih keras di gurun tak berujung. Ia menyaksikan bayi sejak lahir hingga tumbuh gigi pertama, dan juga melihat kejamnya aturan alam semesta. Menyaksikan kemakmuran, naik turunnya segala sesuatu, serta cinta terhadap binatang buas dan kekejaman para biksu manusia. Tidak, itu tidak mungkin. Aku, Xiao Changtian, tidak akan pernah kalah. Xiao Changtian masih belum bisa menerima kegagalan dan berjuang dengan enggan. Bab 1757, Leluhur. Pada saat ini, energi iblis runtuh, dan tengkorak besar yang dipanggil oleh sutra pemanggilan iblis telah menghilang. Wajah Xiao Changtian yang dingin dan kejam menunjukkan sedikit kekejaman. Dia ingin menyingkirkan Aiden dengan cara apapun. Jika tidak, Aiden pasti akan mengancam posisinya sebagai orang nomor 1 di bawah bintang-bintang. Hanya dengan membunuh Aiden dia dapat melindungi reputasinya sebagai orang nomor 1 di bawah bintang-bintang. Aku ingin kamu mati. Xiao Changtian berteriak dengan kejam. Kepala keluarga Xiao dan banyak tetua keluarga Xiao juga berkumpul, melihat pemandangan ini. Xing Wuya, Hao Weiren, Mo Ying, Raja Donghuang dan tetua lainnya dari Paviliun Taichang semuanya bergegas mendekat. Keluarga Xiao, keluarga Luo, kamu sangat berani. Kamu benar-benar merekrut menantu laki-laki dengan berbicara tentang Taoisme. Kamu dengan paksa menyeretku, Paviliun Taichang, ke dalam air, merusak reputasi Paviliun Taichangku. Kamu ambil kesempatan ini untuk melatih keterampilan sihir dan melahap jiwa para biksu. Aku, Paviliun Taichang, keluarga Xiao dan Luo akan bertarung sampai mati mulai sekarang. Seorang tetua dari Paviliun Taichang meraung dengan marah. Luo Changyun sedikit khawatir. Meskipun keluarga Luo kuat, semua orang tahu bahwa Gu Qianqiu, penguasa Paviliun Taichang, benar-benar abadi. Jika Paviliun Taichang tersinggung dan Gu Qianqiu datang, siapa yang bisa menolaknya? Memikirkan hal ini, Luo Changyun tidak bisa tidak menyesal. Dia tidak tahu tentang situasi hari ini, itu direncanakan oleh keluarga Xiao. Di sisi lain, semua orang di keluarga Xiao terlihat cuek dan percaya diri. Kepala keluarga Xiao memandang Aiden, yang sekali lagi telah kehabisan mana dan berada di ujung panahnya. Kemudian dia melihat ke arah orang-orang di Paviliun Taichang dan mengancam, menurutmu apakah keluarga Xiaoku akan melakukannya takut padamu, Paviliun Taichang? Begitu dia selesai berbicara, aura iblis dari banyak tuan keluarga Xiao muncul kembali, menutupi langit dan matahari, dan semua orang ditutupi oleh aura iblis. Bunuh, jangan tinggalkan siapapun. Sambil memberi perintah, kepala keluarga Xiao menatap Aiden dan berkata, orang ini tidak boleh ditahan di sini. Dalam sekejap, banyak ahli dari keluarga Xiao diberangkatkan. Lindungi Daozi. Para tetua Paviliun Taichang juga marah dan bergegas masuk sambil mengaum. Kedua belah pihak kembali terlibat perkelahian,
dengan Xing Wuya, Hao Weiren, dan lainnya dengan tegas memblokir Aiden. Orang-orang dari keluarga Xiao sepertinya sangat putus asa untuk hidup mereka saat ini dan bersumpah untuk tidak membunuh Aiden. Namun, saat ini, langit tiba-tiba terbelah. Di bawah pandangan semua orang, bintang-bintang besar hancur satu demi satu dan meledak di angkasa luar alam semesta seolah-olah mereka sedang berevolusi. Kemudian aura menakutkan menyapu dengan sangat deras, dan semua orang langsung merasa seolah-olah gunung Tai menekan mereka, seolah-olah langit sedang digendong di punggung mereka. Entah itu kekuatan puncak pembentuk dewa keluarga Xiao atau paviliun Taichang, semua orang di keluarga Luo segera merasakan momentum menakutkan ini. Sehat. Desahan berat terdengar, meledak di angkasa seperti mantra. Kemudian sosok tua dengan sosok bungkuk dan rambut halus muncul di kehampaan dengan tangan di belakang punggung. Orang tua itu terlihat seperti sedang sekarat, namun aura yang dipancarkan oleh Ruoyo Ruwu sudah cukup untuk membuktikan bahwa tubuh ini mengandung energi yang tak terbayangkan. Leluhur. Begitu semua orang di keluarga Xiao melihat lelaki tua itu, mereka semua berlutut dan berteriak dengan hormat. Semua orang terkejut, tidak pernah menyangka bahwa lelaki tua ini sebenarnya adalah leluhur keluarga Xiao. Orang yang datang tidak lain adalah Xiao Laitian, nenek moyang keluarga Xiao yang sedang mengasingkan diri di daerah terlarang keluarga Xiao. Dia juga biksu pertama yang mempraktekkan sutra pemanggilan setan. Pemikiran spiritual Xiao Huitian yang sangat kuat menyapu seluruh tempat, dan akhirnya berhenti pada Aiden dan Xiao Changtian. Kamu sangat baik. Kamu memiliki banyak misteri yang tersembunyi di tubuhmu. Dengan tingkat kultivasimu saat ini, kamu dapat mengalahkan tubuh pertempuran Brahma. Aku enggan membunuhmu. Xiao Huitian berkata dengan dingin. Aiden mengangkat kepalanya dan menatap Xiao Huitian, dia merasa ada yang tidak beres. Dikatakan bahwa hanya Gu Qianqiu yang menjadi abadi di wilayah bintang Changlan, tetapi sekarang tampaknya rumor tersebut tidak benar. Xiao Huitian ini mungkin abadi, kalau tidak, dia tidak akan pernah memancarkan aura menakutkan seperti itu. Pantas saja keluarga Xiao berani menentang paviliun Taichang secara terbuka, dan pendukung di baliknya mungkin adalah Xiao Huitian. Leluhur, bunuh dia. Xiao Changtian berteriak. Mata Xiao Hua tanpa ekspresi, dia hanya menatap Xiao Changtian dengan tatapan kosong, lalu mengarahkan jarinya ke udara, dan seberkas cahaya langsung menuju ke arah Xiao Changtian. Ah! Xiao Changtian menjerit, dan dalam sekejap, jiwanya langsung tertahan di dalam tubuhnya, meledak dalam sekejap, lalu berubah menjadi energi paling murni, yang diserap oleh Xiao Changtian. Leluhur, kamu. Kepala keluarga Xiao sedikit terkejut dan semakin bingung. Xiao Changtian adalah salah satu dari jenisnya, tubuh prajurit Brahma yang jarang terlihat di zaman kuno. Dia memiliki kualifikasi luar biasa dan tak terkalahkan di bawah bintang-bintang pada usia muda. Namun ia tidak menyangka jiwanya akan ditelan langsung oleh leluhurnya. Hal ini membuat semua orang di keluarga Xiao, termasuk biksu lain yang hadir, tercengang. Saya hanya memiliki tubuh petarung Brahma, tetapi saya telah kehilangan hati Tao saya. Saya mungkin tidak dapat membuat kemajuan apapun dalam hidup saya. Tubuh ini tidak buruk, ini akan menjadi tempat terbaik bagiku untuk tinggal ketika aku kembali. Xiao Huitian berbicara dengan ringan, seolah-olah dia sedang menyatakan masalah sepele. Kemudian, dia melambaikan tangannya, tanah berguncang, dan arena seni bela diri keluarga Luo meledak sepenuhnya. Formasi rune yang telah dipahat oleh banyak orang kuat hancur total hanya dalam satu tarikan napas. Cahaya hitam melonjak ke langit, dan semua koefisien tenggelam ke dalam tubuh Xiao Changtian. Saat berikutnya, mayat Xiao Changtian membuka matanya, dan aura menakutkan muncul. Bagus sekali, itu memang tubuh pertarungan Brahma. Suara Xiao Huitian keluar. Jelas sekali, Xiao Huitian telah sepenuhnya menyerahkan tubuh aslinya dan sepenuhnya mengambil tubuh tempur Brahma Xiao Changtian. Menghadapi situasi ini, semua orang tidak terduga. Semua orang di keluarga Xiao takut, tetapi mereka tidak berani mengatakan apapun. Sekarang giliranmu. Xiao Huitian memandang ke seluruh penonton dan berkata dengan acuh tak acuh. Aduh. Hao Weiren mengumpat dengan marah, orang tua, racun harimau bahkan tidak memakan bijinya. Ia bahkan akan melahap keturunanmu. Sepertinya kamu sudah gila. Xiao Huitian berbalik dan menatap Hao Weiren. Hao Weiren tiba-tiba merasa seperti sedang diincar oleh binatang buas, punggungnya terasa dingin, dan dia terjatuh tak terkendali seolah-olah dia disambar petir. Anda. Xing Wuya di samping juga merasa ngeri. Meskipun Hao Weiren biasanya bukan orang yang serius, dia masih seorang veteran di tingkat puncak transformasi ilahi. Kecuali jika makhluk abadi sejati mengambil tindakan, tidak ada seorang pun di alam yang sama yang dapat menjatuhkannya hanya dengan satu pandangan. Apakah kamu sudah menjadi abadi? Xing Wuya bertanya dengan ngeri. Xiao Huitian menggelengkan kepalanya dan berkata, ini masih sedikit, tapi cukup untuk menelan jiwamu. Setelah mengatakan itu, Xiao Huitian tidak lagi menyembunyikan dirinya, dan semua aura di tubuhnya meledak sepenuhnya. Aliran energi iblis mengalir langsung ke langit, mengalir ke jarak yang tak berujung, langsung menghancurkan bintang-bintang besar. Kemudian dia mewujudkan dharma yang sangat besar, menelan gunung dan sungai, menghancurkan langit dan bumi. 3 tengkorak muncul di atas kepalanya, dengan ekspresi berbeda dan sangat ganas, seolah-olah hendak menelan dunia.
Sebagai orang jenius pertama di wilayah Bintang Changlan yang mempraktikkan sutra pemanggilan setan, Xiao Laitian telah mencapai puncak transformasi ilahi beberapa tahun yang lalu. Bab 1758, Benar Abadi. Namun dia masih belum bisa mengambil langkah itu untuk menembus batas kemanusiaan dan memasuki tingkat keabadian. Tapi kali ini adalah kesempatan bagus baginya. Dia sudah sangat dekat dengan alam abadi sejati, melampaui rata-rata sisa keabadian, tetapi tidak sebaik keabadian sejati. Cahaya abadi telah muncul di atas kepalanya, disertai dengan hukum keabadian yang menjulang. Tidak ada yang bisa menghentikan Xiao Huitian, dan seluruh langit berbintang terhalang sepenuhnya saat ini. Akhir dari banyak biksu akan datang, ketika 3 tengkorak di kepala Xiao Huitian mulai dilahap. Biksu yang tak terhitung jumlahnya tidak punya waktu untuk melarikan diri dan tidak dapat melarikan diri. Mereka secara langsung ditutupi oleh energi iblis. Mereka bahkan tidak dapat melawan, sehingga mereka berubah menjadi pecahan kekuatan yang paling murni dan ditelan olehnya. Pada saat ini, Xiao Huitian berubah menjadi iblis sungguhan, dingin dan kejam. Hanya untuk meningkatkan kultivasinya, dia melakukan pembunuhan besar-besaran dan menelan jiwa semua biksu. Bahkan beberapa anak keluarga Xiao ditelan tanpa peringatan apapun sebelum mereka sempat melarikan diri. Ditambah dengan fisik yang baru saja menempati tubuh pertarungan Brahma, kekuatan Xiao Huitian sungguh mencengangkan. Xing Wuya, Raja Dong Huang, Mo Ying dan beberapa tetua pavilion Taichang sangat marah dan bergegas menuju wujud Dharma besar Xiao Huitian. Imperial Dao Dragon Ki berubah menjadi naga raksasa dan meraung untuk menyerang lebih dulu, tetapi naga yang kejam itu dihancurkan berkeping-keping oleh Dharma Prime dengan tangan kosong. Kemudian kekuatan mengerikan itu turun seperti gunung, menghempaskan semua orang kuat itu. Jangan pertaruhkan nyawamu, semuanya. Orang ini telah melampaui yang abadi. Bahkan jika kita bersatu, itu tidak akan membantu. Aiden melihatnya sekilas dan dengan cepat mengingatkan semua orang. Pada saat ini, saudara perempuan Xia sekali lagi mempersembahkan korban kepada Kaisar Lonceng Timur. Lonceng Kaisar Timur kuno tumbuh semakin besar, mencakup radius puluhan mil dan memancarkan cahaya kemasan. Semuanya masuk ke bel dan melawan bersama. Teriak saudari-saudari Xia. Semua orang tidak lagi ragu-ragu dan bergegas ke East Emperor Bell mengikuti pasukan dari pavilion Taichang. Namun, para beku yang terlambat mundur semuanya berubah menjadi bubuk primitif, tubuh dan jiwa mereka dihancurkan, dan mereka ditelan seluruhnya. Lonceng Dong Huang yang besar melindungi banyak biksu yang masih hidup. Pada saat ini, orang-orang dari keluarga Luo benar-benar tercengang. Karena mereka mengetahui bahwa Xiao Huitian tidak terlalu peduli sama sekali, dan beberapa tetua keluarga Luo telah melahapnya. Kepala keluarga Xiao juga kesulitan mengatakan bahwa jika dia mundur ke satu sisi, itu akan aman untuk saat ini. Luo Changyun ingin bergegas bersama keluarga Luo, tapi dia tidak bisa melakukannya. Para biksu lain yang datang untuk menghadiri pertemuan tersebut telah memasuki lonceng Dong Huang saat ini. Keluarga Luo telah menjadi anjing yang berduka dan tidak punya tempat tujuan. Fusen! Aiden berteriak. Meskipun dia telah memasuki jangkauan pertahanan Dong Huang Bell, Luo Fusen masih berada di antara kerumunan keluarga Luo saat ini. Pada saat ini, 3 tengkorak di kepala Xiao Laitian dimakan, dan akhirnya giliran keluarga Luo. Berhenti, kita sekutu. Luo Changyun berteriak, mencoba meminta bantuan dari kepala keluarga Xiao. Kepala keluarga Xiao melirik leluhurnya Xiao Huitian, yang telah lama dirasuki dan tidak diakui oleh kerabatnya. Dia tidak berani keluar dengan gegabah, kalau tidak dia mungkin akan tertelan juga. Keluarga Xiao, kamu selingkuh. Luo Changyun menyaksikan dengan matanya sendiri lapisan energi iblis yang langsung menyelimuti sekelompok besar murid keluarga Luo. Paman, apakah ini hasil yang kamu bayangkan? Air mata mengalir dari mata Luo Fusen. Dia berasal dari keluarga Luo, dan dia tidak tahan melihat banyak murid keluarga Luo meninggal secara tragis. Luo Changyun sangat menyesal, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dewa Fu, tolong segera mohon pada Aiden agar mereka terbuka dan biarkan kami memasuki bel besar. Luo Changyun berkata dengan cemas. Tapi sudah terlambat. Bagi Xiao Huitian, sejumlah besar dewa puncak dari keluarga Luo adalah makanan dan nutrisi yang sempurna. Dia mengarahkan jarinya ke udara, dan kekuatan yang mengandung sedikit hukum abadi bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh manusia yang kuat. Kerumunan keluarga Luo meledak seketika, menyebabkan banyak korban jiwa. Jiwa-jiwa melarikan diri dengan tergesa-gesa, tetapi pada saat berikutnya, ketiga tengkorak itu melahap mereka. Fusen, biarkan aku menyelamatkanmu. Aiden merasa cemas di dalam hatinya, dia benar-benar tidak bisa melihat Dewa Luo Fu ditelan. Dalam keputusasaan, dia bergegas keluar dari pertahanan Dong Huang Bell dan bergegas menuju Dewa Luo Fu tanpa ragu-ragu. Aiden, jangan kemari, itu berbahaya. Melihat Aiden bergegas ke arahnya, Dewa Luo Fu berteriak dengan cepat. Tapi Aiden mengabaikannya dan langsung bergegas menuju Dewa Luo Fu. Pada saat ini, Xiao Huitian, yang berada di atas langit, meliriknya, dan kekuatan yang kuat langsung menyapu Aiden. Pada saat paling kritis ini, Aiden langsung memanggil Distianji. Roda gigi besar dari cakram surgawi berputar, tergantung di atas kepalanya, dan garis-garis energi induk hitam dan kuning jatuh ke bawah. Terdengar ledakan yang keras dan Aiden terbang seperti daun yang berguguran.
Xiao Huantian sedikit terkejut, dan tubuh emas besar Dharma menunjukkan ekspresi tidak percaya. Salah satu serangan acaknya dapat menghancurkan galaksi. Tidak peduli seberapa kuat seseorang di alam manusia, tidak ada yang bisa bertahan. Tapi Aiden, yang hanya seorang kultivator puncak jiwa baru lahir, sebenarnya tidak terluka dan hanya terlempar. Pikiran spiritual yang kuat menyapu seperti gelombang air, tetapi semuanya dihalangi oleh Ibu Qisuan Huang. Ibu Qisuan Huang. Xiao Huitian sangat gembira dan menunjukkan keserakahan. Aku tidak menyangka kamu memiliki harta karun yang tersembunyi di tubuhmu. Setelah mengatakan itu, Xiao Huitian langsung berubah menjadi telapak tangan besar dan mengulurkannya langsung ke arah Aiden. Telapak tangan itu dipenuhi dengan energi iblis yang mengerikan, menutupi langit dan matahari. Mana yang kejam mengalir secara tidak sengaja, menyebabkan tanah retak dan ruang hancur. Sulit bagi Aiden untuk bergerak maju bahkan setengah langkah lebih jauh. Dia meraung dengan marah, berharap untuk menggunakan metode rahasia seni bela diri ilahi lagi untuk meningkatkan kekuatan tempurnya beberapa kali. Namun perbedaan kekuatannya terlalu besar, dan dia tidak bisa melepaskan diri dari kuncian telapak tangan raksasa ini. Dengan dia sebagai pusatnya, tanah di sekelilingnya retak, dan lubang-lubang terbuka dengan cara yang mengejutkan, semuanya diselimuti energi iblis. Hanya Aiden, yang diselimuti oleh cakram surgawi, yang tetap tidak bergerak, dan energi induk hitam dan kuningnya sangat kuat dan tidak berubah dari zaman kuno. Energi iblis cukup untuk merusak segalanya, tetapi sulit untuk menembus blokade energi ibu dari segala sesuatu. Telapak tangan besar itu jatuh saat ini, mencoba merebut Aiden dan Tian Jipan. Aiden meraung dengan liar, mata gunturnya berkedip terus-menerus, memancarkan guntur dan kilat, dan pedang Zixiao terbang dengan liar di udara, mengeluarkan energi pedang yang tajam. Namun, semuanya sia-sia. Aiden, tidak. Luo Fusen kehilangan suaranya dan kesakitan. Saudara laki-laki. Daozi. Saudara Aiden. Ayah. Pak. Semua orang berteriak cemas, dan dalam sekejap, Hao Weiren, Xing Wuya, binatang penelan langit, setan kecil, binatang gerhana yin, anjing kuning besar, bayangan setan, dan Raja Dong Huang semuanya bergegas keluar. Jika mereka ingin menyelamatkan Aiden, mereka tidak boleh melihat Aiden jatuh ke tangan Xiao Laitian, jika tidak mereka pasti akan mati. Semua orang mencoba yang terbaik, mendorong seluruh kekuatan mereka secara ekstrim, dan semuanya mengenai tubuh asli Xiao Huitian. Tapi ibarat membenturkan telur ke batu, tidak ada pengaruhnya. Pukulan habis-habisan dari banyak dewa puncak bahkan tidak mampu menembus kecemerlangan yang secara alami terpancar dari tubuh Xiao Huitian. Bab 1759, Momen Paling Gelap. Kamu berani menentang surga. Xiao Huitian mendengus menghina. Dia bahkan tidak melihat ke arah kerumunan, dia hanya mendengus dingin, dan seluruh tubuhnya bersinar. Kekuatan mengerikan itu membuat semua orang menjauh lagi. Xiao Huitian tidak terburu-buru melahap banyak biksu di bawah perlindungan lonceng Dong Huang, tetapi mengubah perhatiannya. Dia ingin melahap Aiden dan mempelajari misteri Aiden. Dia bahkan mengarahkan pandangannya pada Ibu Qisuan Huang, ibu ki legendaris dari segala sesuatu, makhluk ilahi yang lahir sebelum penciptaan dunia. Aiden berjuang keras, tetapi masih tidak bisa menghentikan kakinya dari tanah dan terbang menuju Xiao Huitian. Panggil Master Pavilion. Seorang tetua dari Pavilion Taichang berteriak putus asa. Kemudian semua orang di Pavilion Taichang membentuk segel dengan tangan mereka, dan segel kuno Taichang terbang ke langit dan menghilang ke dalam kehampaan yang tak berujung. Ini adalah teknik unik Pavilion Taichang, yang dirancang untuk menyerukan kedatangan Qian Qiu kuno. Setelah 5.000 tahun berperang di langit berbintang, Bu Qian Qiu terluka parah. Setelah menjelaskan pemakamannya, dia memasuki alam semesta yang luas sendirian. Kali ini, semua orang putus asa dan hanya bisa memanggil Bu Qian Qiu untuk kembali. Xiao Huitian melirik segel kuno Taichang yang terus naik ke langit. Dia awalnya sesaman dengan Gu Qianqiu, tetapi Gu Qianqiu menjadi abadi lebih awal darinya. Namun saat ini, ia telah melangkah ke alam keabadian, dan alamnya belum stabil. Jika Gu Qianqiu datang, dia akan disublimasikan sepenuhnya dan mengandalkan tubuh pertempuran Brahma untuk yakin bahwa dia bisa melawan Gu Qianqiu. Bentuk Dharma besar dari Xiao Split Sky menghancurkan langit dan bumi, langit runtuh dan bumi hancur dengan setiap gerakan, dan bintang serta sungai hancur. Pikiran ilahi yang sangat kuat, yang bisa disebut abadi sejati, langsung menutupi seluruh wilayah bintang Changlan yang luas. Ini adalah kekuatan dari makhluk abadi sejati. Dia dapat menghancurkan bidang bintang dalam satu pikiran, dan manusia yang kuat tidak dapat menandinginya. Ada banyak hal aneh yang tersembunyi di dalam dirimu, dan kamu mungkin bisa mengejutkanku. Xiao Huitian berkata dengan rakus. Pikiran spiritualnya menyerang tubuh dan kesadaran Aiden, dan Aiden tidak dapat menghentikannya saat ini. Pikiran spiritual tingkat keabadian Xiaola yang polos menerobos semua pertahanannya seperti lautan luas, sementara pikiran spiritualnya tidak lebih dari aliran yang mengalir. Hari ini, aku akan menghancurkan seluruh Changlan dan benar-benar berdiri di alam keabadian. Teriak Xiao Huitian, suaranya dingin dan kejam. Tubuh emasnya yang seperti Dharma masih berkembang pesat, seolah-olah tidak ada batasnya, dan itu cukup untuk meledakkan seluruh langit. Cahaya ajaib melonjak, energi sihir mendidih, dan 3 tengkorak darah besar tampak sangat bersemangat saat ini.
Kehendak ilahi Xiao Huitian telah menutupi seluruh wilayah bintang Changlan, dan segalanya, setiap bunga, setiap rumput, setiap gerakan berada di bawah pengawasannya. Dia melepaskan aura abadi sejati tanpa syarat, yang merupakan kekuatan hukum abadi sejati, berbeda dari kekuatan batas sifat manusia. Di bawah hukum keabadian, semua orang kuat merasakan ketakutan jauh di dalam jiwa mereka dan tidak dapat melawan. Xiao Huitian ingin mengorbankan seluruh wilayah bintang Changlan hidup-hidup dan melahap makhluk tak berujung di seluruh wilayah bintang untuk mengkonsolidasikan fondasi keabadiannya. Energi iblis melonjak dan melonjak dengan sangat cepat, menyebar menuju langit berbintang dan melayang ke jarak yang tak berujung. Dalam sekejap, area yang ditutupi oleh energi iblis menjadi tandus dan semuanya layu, semuanya berubah menjadi energi spiritual paling murni dan tenggelam ke dalam 3 tengkorak darah. Ayah, Bu, apa yang terjadi? Saya tidak ingin mati. Penjaga Changlan, kamu di mana? Tolong bantu kami. Bidang bintang yang terdiri dari galaksi yang tak terhitung jumlahnya sedang runtuh. Di benua Changlan kuno, semua kehidupan hancur, dan ada banyak korban jiwa. Semua orang meraung marah, merasa takut dan gelisah, dan yang lebih penting, mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi di dunia. Langit dipenuhi kegelapan, menyelimuti kecemerlangan bintang-bintang, dan akhir dunia telah tiba. Ini adalah momen tergelap sejak lahirnya seluruh wilayah bintang Changlan, dan seluruh wilayah bintang telah dirampok. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya, apapun ras atau rasnya, semuanya telah menjadi makanan bagi monster yang dipanggil oleh sutra pemanggilan iblis. Energi iblis yang sangat besar menyebar dengan cepat, menutupi langit dan matahari, menutupi galaksi demi galaksi. Kemanapun energi iblis lewat, semua makhluk hidup langsung layu dan berubah menjadi bubuk, terserap seluruhnya. Karena semakin banyak makhluk yang dimurnikan dan dimakan, aura Xiao Huitian menjadi semakin kuat, dan bahkan dewa transformasi tertinggi dapat melihat cahaya peri yang mengelilinginya dengan mata telanjang. Pada saat yang sama, energi jahat dari 3 tengkorak berdarah yang dipanggil oleh sutra pemanggilan iblis menjadi semakin kuat. Banyak bintang yang runtuh, langit dan bumi retak, dan dunia sepertinya menolak pemandangan tragis. Makhluk tak berujung di wilayah bintang Changlan menengadah ke langit dan menangis dengan sedihnya, berdoa dalam ketakutan. Dihadapkan pada tekanan yang sangat mendekati tingkat keabadian sejati, manusia dan biksu manapun di alam manusia tidak dapat menolaknya. Orang tua menangisi anaknya, anak menangisi orang tuanya, dan saudara laki-laki mendoakan kepulangan saudaranya. Potongan energi iblis hitam menutupi langit berbintang, menghancurkan galaksi, dan menelan segalanya. Sebagai salah satu dari 3 kekuatan besar, keluarga Luo menanggung beban terberat dari bencana kelam ini. Seluruh istana langsung hancur berkeping-keping, dan banyak anak keluarga Luo tidak punya waktu untuk melarikan diri dan berubah menjadi debu. Melihat adegan ini, Luo Changyun menyesali kesalahannya dan berteriak, tapi tidak ada yang bisa diubah. Kali ini, pada dasarnya semua master elit keluarga Luo berkumpul di bidang seni bela diri, dan hingga saat ini, ada banyak korban jiwa. Bahkan Paviliun Changyu, sebuah sekte kecil di perbatasan wilayah bintang, memiliki 100.000 orang, belum lagi keluarga Luo, salah satu dari 3 kekuatan besar. Dalam situasi ini, para master yang tertinggal di Paviliun Taichang segera mengaktifkan formasi kuno Taichang. Formasi kuno Taichang dapat menahan serangan 8 dewa sejati, jadi tidak akan ada masalah dalam melawan energi iblis tak terbatas ini dalam waktu singkat. Tapi begitu formasi kuno Taichang dibuka, orang-orang di dalamnya tidak akan bisa keluar. Arena seni bela diri keluarga Luo, tempat tingkat planet yang dibangun oleh generasi-generasi orang kuat dari keluarga Luo, kini telah menjadi pulau terpencil dan makam jurang. Tak seorang pun yang hadir bisa pergi, bahkan keluarga Xiao pun tidak. Xiao Huitian tertawa terbahak-bahak, tawanya membuat orang mati rasa. Energi iblis yang ganas mengalir, dan dia merasakan kekuatan sihirnya meningkat sedikit demi sedikit. Inilah manfaat yang dibawa oleh sutra pemanggilan iblis. Dia ingin menjadi abadi dan menjadi orang kuat kedua yang tak tertandingi yang menjadi abadi di wilayah bintang Changlan sejak zaman kuno. Jejak samar cahaya peri keluar dari tubuhnya, dan aura hukum peri sudah terlihat jelas. Jika dia benar-benar menjadi abadi, tidak ada keraguan bahwa Xiao Huitian, yang telah menduduki tubuh pertempuran Brahma, akan hampir tak terkalahkan di bidang ini pada tahap awal menjadi abadi sejati. Seluruh tubuh Aiden terbakar api, dan segala jenis kekuatan magis termasuk Dao Jue, teknik pedang waktu hebat, kekuatan Taiyin, pedang malam ungu, dan mata guntur telah digunakan. Dia bahkan menghabiskan esensi dan darahnya untuk mengaktifkan teknik rahasia Senwu lagi, memanggil wujud samar dari Dewa Abadi Senwu. Tapi itu tetap tidak bisa mengubah apapun. Cakram surgawi terbang keluar, memancarkan energi induk hitam dan kuning dengan sendirinya, menekan segala sesuatu. Bab 1760, Situasi Putus Asa. Pohon cahaya bulan kuno melonjak dengan nafas kehidupan yang luas untuk melindungi jiwa dan lautan kesadaran Aiden. Aiden tidak dapat menahan diri dan membiarkan pikiran ilahi Xiao Laitian, yang bisa disebut tingkat keabadian sejati, menekannya. Dia membeku di tempatnya, tidak mampu bergerak maju. Dewa Luofu berteriak, menyaksikan tanpa daya ketika semua anggota keluarga Luo meninggal secara tragis dan ditelan, dan kemudian menyaksikan Aiden jatuh ke dalam situasi putus asa. Tidak. Aiden sangat marah, tapi tidak bisa bergerak sama sekali. Di bawah keabadian sejati, semuanya adalah semut, pernyataan ini sepenuhnya benar.
Meskipun Xiao Huitian belum benar-benar menjadi abadi, dia sudah tak terkalahkan. Membunuh kekuatan puncak dewa transformasi seperti membunuh seekor ayam dan seekor anjing. Segala sesuatu di bidang bintang ini akan menjadi landasan bagiku untuk menjadi abadi. Hancurkan, apa hubungannya denganku? Xiao Huitian tertawa, suaranya kejam dan kejam. Untuk menjadi abadi, dia akan menghancurkan seluruh bidang bintang dan melahap semua makhluk hidup. Tuan Paviliun, kamu di mana? Banyak biksu di Paviliun Taichang juga putus asa. Mereka menengadah ke langit dan meraung, membentuk segel kuno Taichang, dan memanggil Gu Qianqiu. Namun dalam kegelapan, tidak ada respon sama sekali dari kehampaan yang tak ada habisnya. Ada seorang pria yang sangat kuat di puncak transformasinya yang melakukan pertarungan putus asa, bergegas menuju Xiao Laitian dengan kekuatan sihir paling kuat dalam hidupnya. Namun sebelum dia mendekati Xiao Huitian, dia dibunuh olehnya dengan pukulan dan tangan terangkat. Ada juga orang yang sangat berkuasa yang tidak ingin menjadi makanan, jadi mereka menggunakan kekuatan magis mereka untuk mengobrak-abrik ruang dan mengambil risiko untuk keluar dari bidang bintang ini. Tapi begitu dia memasuki kehampaan, dia dipukul oleh pikiran ilahi Xiao Split. Pikiran ilahi makhluk tingkat keabadian sejati sangat luas dan tidak terbatas, dan mereka dapat menutupi seluruh bidang bintang hanya dengan satu pikiran, dan setiap gerakan berada di bawah kendali mereka. Keputusasaan, kesedihan, dan raungan memenuhi seluruh bidang bintang. Mata Aiden berdarah, dan mata Guntur hampir hancur. Sinar cahaya ungu keluar dari matanya. Dia berjongkok di tempat, mengertakkan gigi dan bertahan, tidak mampu membuat kemajuan apapun. Ho ho ho. Pada saat ini, binatang penelan langit meraung, dan dia bergegas keluar dari pertahanan Dong Huang Bell tanpa ragu-ragu dan bergegas menuju Aiden. Binatang penelan langit adalah garis keturunan binatang buas dan sangat berbakat. Ia ditundukkan oleh Aiden ketika dia berada di alam mistik seni bela diri ilahi, dan telah menandatangani kontrak jiwa dengan Aiden. Begitu tubuh dan jiwa Aiden hancur, ia pasti akan mati. Pada puncaknya, binatang penelan langit mampu mengalahkan dewa abadi. Jika bukan karena dewa bela diri abadi, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menghentikannya. Meskipun tubuh aslinya belum dibuka segelnya dan telah ditekan oleh Dewa Abadi Shenwu di tempat yang tidak diketahui, saat ini ia hanyalah tiruan. Tetapi bahkan klon ini memiliki kekuatan tempur yang mendekati puncak transformasi dewa. Binatang yang menelan langit itu menunjukkan tubuhnya yang besar dan membuka mulutnya yang berdarah untuk menelan seluruhnya. Ia mencoba menelan energi iblis di langit dan datang membantu Aiden. Binatang yang menelan langit dapat menelan segala sesuatu di dunia tanpa melepaskannya, dan dapat memurnikan segala sesuatu untuk digunakan sendiri. Dari sudut pandang ini, agak mirip dengan sutra pemanggilan setan. Langit penuh dengan energi iblis, seperti ikan paus yang menelannya, bergegas menuju binatang yang menelan langit dengan gila-gilaan. Saat ini, Xiao Huitian sedikit tergerak. Dia mendengus dingin, mengangkat tangannya dan menamparkan binatang yang menelan langit itu. Telapak tangan gelap menutupi langit, menutupi matahari, dan menyelimuti bintang-bintang, memancarkan kekuatan yang paling kuat, tak terhentikan di sepanjang jalan, menghancurkan ruang dan langsung mengenai binatang yang menelan langit. Mengaum. Binatang penelan langit menunjukkan keganasan binatang yang tiada taranya. Ia mengulurkan keempat cakar cahaya hitamnya, meraung marah, dan menahan tamparan Xiao Huitian dengan tubuhnya yang tak tertandingi. Ledakan. Arena seni bela diri terkoyak dan asap serta debu tersebar. Binatang yang menelan langit itu tergeletak di tanah berlumuran darah, tapi tetap tidak mengubah sikapnya sebagai raja binatang prasejarah. Bahkan binatang yang menelan langit tidak dapat memblokir serangan biasa Xiao Huitian. Ini adalah hal yang menakutkan tentang menyentuh orang kuat di alam abadi. Jika kamu tidak menjadi abadi, kamu akan selalu menjadi semut. Tampaknya semuanya akan hancur. Gu Qianqiu telah pergi dan tidak dapat kembali, dan asal-muasal dao abadi Aiden telah terputus. Siapa di seluruh wilayah bintang yang dapat menolak Xiao Huitian? Kegelapan menyelimuti seluruh bumi, dan banyak sekali makhluk yang mati sia-sia. Xiao Laitian membantai seluruh wilayah bintang Changlan dan itu telah menjadi pemukiman. Banyak sekte kuno yang tersembunyi dari dunia juga menderita pukulan dahsyat, dan semuanya hancur menjadi bubuk di bawah selubung energi iblis. Aiden menyaksikan tanpa daya saat tuan dari keluarga Luo meninggal secara tragis satu demi satu. Hanya Luo Changyun dan beberapa tetua keluarga Luo yang terus mundur bersama Luo Tianshen, mencoba mendekati jangkauan pertahanan lonceng Dong Huang. Tapi ada lapisan cahaya ajaib yang melonjak di area tengah, membuatnya hampir mustahil untuk melewatinya tanpa terluka. Aku sangat membencinya. Luo Changyun berkata dengan marah. Kau bawa para dewa dan bergegas keluar, aku akan melindungimu. Meskipun Luo Changyun tercela, dia telah melakukan banyak kesalahan. Namun dalam menghadapi benar dan salah yang besar, dalam menghadapi kebenaran dari kehancuran total keluarga Luo, dia masih sadar. Saat dia berbicara, Luo Changyun menunjukkan seluruh kekuatannya dan meledakkan seberkas cahaya ajaib itu. Mencoba menggunakan hidupnya sendiri untuk membuka jalan bagi para tetua yang tersisa dan Luo Tianshen untuk bertahan hidup. Tetapi saat ini, kepala keluarga Xiao di kejauhan memperhatikan pemandangan ini. Kepala keluarga Xiao mencibir dan berteriak, "Saudara Luo, kamu ingin pergi kemana?" Luo Changyun sangat marah.
Jika dia tidak rakus akan sihir dan haus akan kekuasaan, bagaimana dia bisa bersatu dengan keluarga Xiao untuk membunuh saudaranya sendiri, dan kemudian membawa seluruh keluarga Luo ke dalam situasi putus asa? Gulungan. Luo Changyun memarahi dengan marah. Kepala keluarga Xiao memandang Xiao Huitian di langit. Dia tahu bahwa orang-orang di seluruh wilayah bintang berada dalam malapetaka. Namun untungnya, Xiao Huitian, nenek moyang keluarga Xiao, tidak hanya membunuh Jie Tian dengan tangannya sendiri, tapi juga secara tidak sengaja melahap beberapa murid keluarga Xiao. Setidaknya hingga saat ini, belum ada tanda-tanda akan mengambil tindakan terhadap garis keturunan keluarga Xiao. Ini membuktikan bahwa bagaimanapun juga, mereka semua berasal dari garis keturunan yang sama, dan nenek moyang keluarga Xiao tidak akan melahap mereka semua untuk menjadi abadi. Xiao Changtian telah meninggal, dan harapan keluarga Xiao tertuju pada leluhur ini. Melihat Luo Changyun mencoba melarikan diri dengan satu-satunya anggota keluarga Luo yang tersisa, kepala keluarga Xiao dan partainya tentu saja tidak akan melepaskannya dengan mudah. Kalian hentikan Luo Changyun. Kepala keluarga Xiao melirik Aiden, yang terkunci di posisi tengah dan tidak bisa bergerak, lalu memberikan instruksi. Dia ingin membunuh Aiden secara pribadi dan membalaskan dendam putra kesayangannya Xiao Changtian. Menurut pendapat kepala keluarga Xiao, Aiden membunuh Xiao Changtian. Setelah mengatakan itu, kepala keluarga Xiao melintas dan muncul tepat di depan Aiden. Saat ini, Aiden bahkan tidak bisa bergerak, apalagi melawan kepala keluarga Xiao. Namun, dia tetap menatap kepala keluarga Xiao tanpa rasa takut, dengan ekspresi tegas di wajahnya. Kamu membunuh anakku Changtian, hari ini aku secara pribadi akan mengambil nyawamu dan meninggalkan jiwamu untuk digunakan oleh nenek moyang kita. Kata kepala keluarga Xiao dengan kejam. Setelah kepala keluarga Xiao mengatakan itu, dia langsung meninju Aiden. Pupil mata Aiden membesar dan dia menyaksikan tanpa daya saat pukulan dengan gelombang cahaya menghantamnya. Sekarang dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dia merasa tidak mau dan terhina di dalam hatinya, tetapi tidak ada yang bisa diubah. Apakah aku akan mati seperti ini? Tidak. Aku tidak akan mati, aku akan menjadi lebih kuat. Aiden meraung. Bersambung.